Selamat pagi semuanya. Pagi ini kembali lagi sama kita di acara Arsipol. Nah, pagi ini teman-teman kita sudah kedatangan salah satu guest, yaitu parent dari salah satu student kita. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Ya. Pagi, Alsi apa kabar? Nama saya Gama Dita Simon. Oke. Ya. Nah, Pak Gama ya, Pak Gama ini sekarang kesibukannya apa Pak? Kalau boleh diceritakan. Iya, saya ini seorang wira swasta di bidang konsultan manajemen dan mempunyai keluarga, 1 istri dan 3 anak. Oke. Yang bungsu itu sekarang lagi kuliah di ARSI. Oke. Ya. Oke, jadi anak bungsunya Pak Gama ini sekarang kuliah di ARSI. Nah, kalau boleh tahu sekarang jurusannya apa Pak yang diambil di ARSI? Jurusannya itu sekarang dia ambilnya Foundation, International University Foundation, kemudian nanti arahnya itu mau masuk ke bisnis dan nanti lanjut ke Bachelor of Art dari Business Administration dari Hertfordshire yang ada di ARSI ini. Oke, jadi mengambil program full UK degree ya Pak? Iya, benar, full degree. Nah, untuk jurusannya sendiri Pak, dari awal ketika anak Bapak, boleh tahu saya namanya dulu siapa? Anaknya? Iya. Anaknya Heinrich Marcelino Oke. Simon, panggilannya Richie. Oke, Richie. Iya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya Richie ya, udah kenal ya sama Richie ya. Nah, Richie ini Pak, waktu dia memilih jurusan, apakah Bapak arahkan atau anaknya sendiri nih yang memilih jurusannya waktu mengambil major di RC? Oke. Ini kalau anak-anak saya itu kan, saya anaknya ada 3. Tiga-tiganya itu memang kami tidak pernah mengarahkan, tidak pernah memutuskan, tidak pernah memaksa mereka untuk ambil jurusan. Awal itu mereka kita harapkan mengambil tes bakat. Oke. Jadi ada tes bakat dan minat jurusan untuk ketiga anak ini. Mereka ambil minimal 2 tes bakat. Yang pertama itu diadakan di sekolahnya, yang kedua itu diadakan kami cari di luar. Nah, dari hasil tes bakat itu kan biasa kan didapatkan 3 jurusan rekomendasi. Nah, kemudian kami diskusi. Nah, ini yang penting ya, kami diskusi kepada anak-anak tersebut, kepada Richie, dari 3 jurusan itu kira-kira kamu maunya seperti apa? Apakah memang sesuai dengan minat kamu? Nanti kamu mau kuliahnya seperti apa? Kemudian nanti pada saat setelah kamu kuliah kamu mau kerjanya seperti apa? Nah, kemudian kami juga bersama-sama Richie itu mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jurusan-jurusan yang akan diambilnya. Dari situ nanti akan mengerucut menjadi 1 jurusan. Oke. Nah, dari 1 jurusan itu kemudian kita gali lagi, kita tanya lagi. Nah, minatnya seperti apa nanti akhirnya, dan kemudian dari situ anaknya sendiri akan mempunyai semacam kayak confident, oh saya mau ambil jurusan ini. Oke. Ya, seperti itu. Saya pikir kalau diskusi dan kita tanya jawab, kita komunikasi dengan anak itu sebenarnya membantu anak sendiri untuk bisa meyakinkan dirinya mengambil jurusan tersebut. Kadang-kadang ada anak yang saya ikut-ikutan temen deh, mungkin satu gengnya mau ke kampus ini karena kampus ini enak dan sebagainya, padahal mungkin jurusannya nggak tepat. Nah, dari perbincangan komunikasi antara orang tua dan anak, nah itu bisa membuat anak itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dituju dan sebagainya gitu. Oke, jadi memang dimulai dari pemilihan jurusan melalui minat dan bakat ya Pak? Iya, itu penting. Mengerucut Ya. ke salah satu jurusan yang dianggap paling strong ya, dan Benar. kemudian melakukan research lagi. Benar. Jadi bisa jadi contoh yang baik untuk parent-parent bahwa komunikasi itu penting banget antara orang tua dan anak ya. Wajib, Karena harus. pada akhirnya yang menjalankan anaknya ya Pak, bukan orang tuanya ya. Benar. Gitu. Karena ada contoh juga, saya dapat testimoni ataupun juga mendengarkan langsung dari kesaksian orang tua. Ada orang tua yang anaknya ingin seperti ini. Ya. Kadang anak yang nurut, tapi ternyata semester 2, semester 3 mereka drop out, cari jurusan yang mereka sesuaikan. Ada juga yang benar-benar dipaksa dan mereka habisin itu 4 tahunnya mulai gelar, tapi setelah itu mereka ambil jurusan yang mereka mau juga, seperti itu. Iya. Ya, itu sangat disayangkan jadinya. Iya, betul. Takutnya malah salah jurusan, kemudian berdampak masa depan, kemudian anaknya juga jadi nggak enjoy ya Pak ngejalaninnya. Benar. Oke, dengar-dengar nih terkait pendidikan juga, Bapak pernah mendapatkan rekor muri. Oh, rekor muri. Itu Mungkin sebenarnya boleh di-share sedikit Iya. ke kita gitu. Itu Rekor sebenarnya muri dalam hal apa? peristiwa yang tidak direncanakan. Jadi anak saya yang pertama itu S1 kan Business Management di tahun 2014. Kemudian di institusi yang sama itu ada program S2-nya. Oh gitu.
Nah, jadi saya tertarik juga mengambil program S2-nya. Jadi saya ambil program S2-nya itu di bulan Maret tahun 2016. Kemudian istri ambil juga di tahun yang sama bulan September. Jadi kami bertiga kuliah di institusi yang sama. Tanpa direncanakan, memang ini mungkin jalan dari Tuhan juga. Januari 2019 kita bertiga tuh di wisuda bareng-bareng. Bayangin. Jadi ada anak, ada orang tua bareng-bareng wisudanya. Kami wisuda itu nilainya wisudanya cum laude tiga-tiganya. Saya best graduate untuk yang S2, kalau anak best graduate untuk yang S1. Kemudian ada yang teman bilang, itu mendingan kamu laporin ke MURI. Ya mungkin bisa jadi rekod. Waktu itu saya pikir cuma bercanda, apalagi bercanda. Habis itu setelah wisuda saya pikir-pikir nothing tulus lah, bolehlah kirim surat ke MURI. Kira-kira saya punya momen ini bisa nggak dijadikan rekod Indonesia? Kirim surat, kasih evidence dan sebagainya. Ternyata disetujui, dan sekitar bulan April 2019 diundang ke kantor MURI yang di Kelapa Gading untuk menerima satu piagam MURI yang rekodnya ayah, ibu, dan anak lulus bersamaan di universitas yang sama dengan predikat cum laude. Puji Tuhan, lumayan. Salah satu kebanggaan dan momen paling keren ya Pak dalam hidup ya. Puji Tuhan. Bisa bareng-bareng lulus tiga-tiganya, meraih gelar cum laude juga. Wow. Dan ini juga bisa jadi salah satu bisa dicontoh gitu buat orang-orang barengan bahwa untuk pendidikan itu kita nggak mengenal usia ya Pak. Benar. Dan setiap hari itu belajar gitu, mau berapapun umur, selama orang itu mau maju gitu, mau upgrade diri, dia capable. Oke, nah kalau kita ngomongin soal pendidikan juga nih dalam hal memilih institusi dan segala macamnya, biasanya kan orang akan mempertimbangkan banyak faktor nih Pak. Iya, benar. Kalau dari Pak Gama sendiri nih gimana Pak? Faktor apa saja yang Bapak perhatikan atau Bapak pertimbangkan gitu dalam memilih universitas? Untuk memilih universitas itu memang kami sebagai orang tua itu serius banget. Sebenarnya bukan hanya universitas saja, tapi sejak mereka dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA itu memang kami benar-benar cari yang terbaik buat anak. Sehingga pemilihan ini benar-benar kami fokuskan, libatkan anak juga untuk mengetahui kira-kira kebutuhannya seperti apa. Dan saya juga belajar dari seseorang bahwa sebagai orang tua itu memang kita sebaiknya mewariskan 2I untuk anak. Apa aja itu? Yang pertama iman dan ilmu. Jadi iman itu nanti kepercayaan agama masing-masing. Nah, saya akan bicara tentang ilmu. Ilmu itu kita bisa wariskan pada anak dari pengalaman kita sebagai orang tua maupun juga dari pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan. Oleh karena itu serius untuk memilih institusi pendidikan. Untuk kampus sendiri pastikan memang kampus itu memiliki reputasi. Ada track recordnya, yayasannya bagaimana, manajemennya, dosennya, alumninya, kualitas pendidikannya seperti apa, apakah itu nanti bisa membawa anak-anak yang dari seorang high school student bisa dipersiapkan menjadi seorang profesional yang siap untuk bekerja di dalam dunia pekerjaan. Itu penting kan. Kemudian juga masalah biaya penting, karena saya punya 3 anak, jadi harus pintar-pintar mengatur supaya anak itu nanti bisa S1 sekolah di Indonesia, dan if God will bisa S2 juga di luar negeri. Kalau location buat saya penting, tapi tidak menjadi masalah. Kalaupun jauh dikit, ya silakan tinggal naik mobil ataupun public transportation. Kalau di luar kota bisa kos. Kayak seperti di Raffles College ini kan ada di daerah yang sangat strategis tuh. Banyak saya pikir kos-kos juga di perumahan. Jadi benar apartemen. Jadi mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang dari luar kota, luar pulau sekalipun, silakan aja datang ke Raffles College. Pasti banyak sekali tempat-tempat yang bisa buat ini. Kemudian itu juga network penting. Ya, network dari satu institusi pendidikan, kemudian juga value editnya dan sebagainya. Itu sebenarnya informasinya banyak sekali didapat di internet, sosial media. Tinggal kita parents bersama dengan anak-anak cari aja sebanyak-banyak mungkin gitu. Mungkin juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah biaya juga ya. Iya, biaya itu benar, biaya. Cari sebanyak mungkin scholarship gitu. Atau berbagai macam kesempatan yang bisa diambil, entah itu kompetisi dan segala macamnya. Kemudian
Banyak sekali ya institusi di Indonesia gitu, tapi Bapak memilih untuk mencari institusi yang internasional nih Pak, yang memakai kurikulum internasional atau memakai sistem internasional. Kenapa itu Pak? Internasional. Iya. Internasional itu hubungannya dengan bahasa Inggris. Iya. Jadi betul. jadi waktu kecil itu anak-anak itu ada satu playgroup di komplek perumahan saya. Oke. Dan karena dekat otomatis anak-anak masuk ke playgroup tersebut, dan playgroup tersebut pakai bahasa Inggris. Oke. Dan saya baru tahu juga ternyata playgroup itu dimiliki oleh satu yayasan yang punya juga primary school, kindergarten, primary school sampai secondary. Jadi setelah dari playgroup mereka langsung lanjut ke yayasan yang sama, sekolah yang sama, dan mereka menggunakan international curriculum, yaitu Cambridge bahasa Inggris. Jadi setelah lulus SMA kami pikir bersama anak sebaiknya mungkin ambil kampus juga yang memiliki bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri kalau saya cek itu ada satu laporan Mbak Desi, itu dari IF, itu laporannya surveinya tentang English Proficiency Index tahun 2020 atau indeks kecakapan bahasa Inggris. Laporan tersebut menempatkan Indonesia di posisi 74 dari 100 negara. Itu termasuk low proficiency atau kecakapan yang rendah. Kalau di Asia sendiri Indonesia masuk ke peringkat 15 dari 24. Itu berarti Indonesia memiliki kecakapan yang rendah dalam bahasa Inggris. Dulu juga ada pengalaman waktu rapat di Eropa, pernah diundang rapat di Eropa bersama dengan teman-teman. Saya percaya Indonesia itu orangnya pintar-pintar, kreatif dan sebagainya. Cuma karena kendala dalam bahasa Inggris yang kurang, komunikasi yang kurang, sehingga pada saat presentasi ataupun pada saat diskusi pada mingkem semua, pada bisa menyampaikan ya Pak? Iya, pada diem semua ya. Oleh karena itu saya pikir anak-anak harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus, English speaking, reading, writing. Walaupun mereka sekarang ini punya kemampuan bahasa Inggris, tapi level di universitas itu pasti lebih tinggi lagi. Kalaupun mereka bisa kuliah di institusi pendidikan yang bisa bahasa Inggris seperti di Raffles ini yang menyediakan full bahasa Inggris dari foundation sampai nanti bachelor, itu benar-benar akan meningkatkan kemampuan mereka. Karena kan di sini kan nanti pasti disuruh tulis essay, paper, research, presentation yang harus sesuai dengan standarnya Hertfordshire nanti bachelor kan. Nah, jadi pada saat mereka punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, otomatis itu mereka investasi yang bagus buat mereka menjadi global citizen. Kemampuan mereka pasti berkembang luar biasa. Mereka bisa belajar apa aja, bisa explore apa aja, bisa kerja di mana saja. Iya benar. Jadi memang bahasa Inggris menjadi salah satu hal yang juga penting dan perlu dipertimbangkan ya Pak. Ketika mengambil jurusan. Kalau misalnya ini kan kurikulumnya internasional, otomatis bisa dipakai juga di seluruh dunia. Benar. Ketika anaknya lulus, dia punya lebih banyak kesempatan ya Pak. Benar, setuju. Pilihan gitu ketika lulus, entah itu berkarir di Indonesia atau bisa ke luar negeri juga ke berbagai negara. Jadi banyak sekali kelebihan dari memilih kampus dengan sistem internasional atau kurikulum internasional. Oke. Ini adalah the main question. Apa itu? Apa tuh? Minum dulu. Oke, silakan Pak. Apa tuh pertanyaannya? Kenapa nih jatuh pada ARSI pilihannya pada akhirnya atau Raffles College ya? Iya, buat anak bungsu saya ya. Jadi seperti yang tadi saya utarakan sebelumnya, setelah Richie tes bakat itu jurusan yang dia minati ialah bisnis. Jadi alasan pertama kenapa pilih ASI memiliki program bisnis. Kemudian dia itu juga lulus dari grade 10 O-level Cambridge dan ingin kuliah, tetapi karena tidak bisa langsung masuk kuliah dan harus masuk foundation dulu, jadi kami mencari juga institusi pendidikan yang di Jakarta yang ada foundationnya, dan akhirnya terpilihlah ARSI. Itu alasan kedua. Jadi ARSI itu mempunyai International University Foundation yang baik. Yang ketiga itu harus bisa bahasa Inggris. Maksudnya dalam arti kampusnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kuliahnya. Nah, yang keempat itu reputasi. Reputasi yang tadi saya sebutkan sebelumnya, reputasi itu penting. Bagaimana saya bisa menilai reputasi Raffles College, ya kan? Pasti semua kampus juga bilang bahwa kampus saya paling bagus punya. Tapi bagaimana saya bisa menilai Raffles College sebagai institusi yang baik? Gini,
Flash College itu memiliki academic partner. Saya research ya, karena saya suka buka internet. Salah satunya itu ialah University of Queensland yang ada di Australia. Itu kan kampus top banget. Itu Big Five di Australia. Kemudian itu ranking 46 dunia. Jadi nggak main-main, itu kampus ke top. Pasti punya standar yang tinggi, pasti punya requirement yang benar-benar luar biasa. Dan RC memiliki memiliki program 2+2. 2 tahun di Indonesia di kampus di RC bisa belajar, dan 2 tahun kemudian bisa belajar di Queensland, University of Queensland, mengambil bachelor. Jadi saya pikir-pikir kalau University of Queensland aja bisa menerima RC sebagai academic partner, pasti kan RC sudah melewati assessment mereka, melewati mungkin ada interview, ada cek dan sebagainya. Itu kan requirement tinggi banget kan, dan sehingga University of Queensland itu bisa mempercayai RC. Kalau University of Queensland lagi bisa percaya sama RC, otomatis saya juga percaya. Seperti itu kualitasnya. Itu reputasi. Itu jadi alasan yang nomor 4. Bukan hanya Queensland aja, tapi juga RC juga punya kerjasama dengan Wollongong. Ya, betul. Benar ya, Wollongong ya. University Wollongong itu dia, saya cek itu peringkat 197 dunia. Kemudian ada juga dengan Queensland University of Technology itu peringkat 200 sekian dunia, itu luar biasa. Ada juga yang di Singapura, UK, China. Itu kan tadi alasan yang 4. Yang kelima, baik juga ya. Alasan kelima, full UK degree. Waktu saya research programnya itu RC menawarkan full UK degree, tapi belajarnya full di Jakarta. Buat kami kan parent, wow ini keren banget. Gitu. Kok bisa? Iya, maksudnya di Jakarta aja tapi dapat degree dari luar. Khususnya itu bisa save money kan. Ya bisa belajar di Jakarta itu kan benar-benar save money daripada harus ke UK dan dapat full UK degree yang benar-benar yang bukan ece-ece, karena itu Bachelor of Art Honors. Nah, kan oleh karena itu saya melihat bahwa dapat UK degree itu otomatis standarnya juga standar UK, dan ini juga menjadi investasi yang baik buat anak-anak. Karena kalau Mbak Desi lihat, kalau kita lihat profil seseorang di LinkedIn, di Wikipedia itu pasti ada tercantum riwayat pendidikannya. Ya, dan itu tercantum bisa seumur hidup, sepanjang hidup mereka. Bisa buat kerja di luar negeri juga kan. Nah, itu yang kelima. Yang keenam itu fast track. 1 tahun itu ada 3 semester. Jadi otomatis waktu kuliahnya lebih cepat, tapi memang padat, tapi memang waktu kuliahnya jadi bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Sehingga Richie bisa selesai kuliah dengan lebih cepat, bisa nanti kerjanya lebih cepat, bisa mungkin memulai bisnisnya lebih cepat, ataupun bisa melanjutkan S2 seperti kakaknya di Kanada juga bisa dengan lebih cepat. Nah, itu tadi 2, 3, 4, 5. Kelima, kan 6 sekarang. Iya 6 ya. 7. Oh 7. Yang 7 itu beasiswa. Si juga menawarkan beasiswa, itu meringankan tuition cost juga ya, tuition fee juga yang harus dibayarkan oleh parent. Yang ke-8 itu pada saat saya tahu RC, jadi saya mengajak Richie itu untuk visit kampus. Kita harus lihat dong, ini kampus seperti apa, apakah gedungnya gimana. Walaupun memang kami lihat itu nggak sebesar universitas swasta yang lain, tetapi fasilitas yang di dalamnya itu bagus. Kelasnya itu walaupun small classes, tapi juga pasti mereka provide big attention dari lecturernya. Kemudian juga ada fasilitas library, ada computer lab, ada kantin juga, ada outdoor facilities. Itu ada basketballnya ada berapa? 2, 3. Oh 3 dan 1 futsal. Wah itu kan luar biasa. Jadi anak-anak bisa olahraga dan sebagainya. Dan yang terakhir itu location. Karena saya tinggalnya nggak terlalu jauh, walaupun di Tangerang, tapi kesini sekitar mungkin 20 menit. Tapi anak-anak lagi online kan, ya kan. Ya jadi location itu oke juga. Jadi buat tempatnya juga bebas ganjil genap nih. Dan yang penting nggak banjir kan sekarang, nggak banjir dan sebagainya. Kemudian juga aksesnya juga oke, mau naik busway ada. Buat yang
tinggal di luar kota ataupun di luar Jawa itu airport juga deket dari sini, tinggal Iya, naik betul sekali. tol dan sebagainya kan. Jadi saya pikir posisi RC itu Strategis. ada di lokasi yang strategis. Ada berapa tuh tadi? Ya itu. 7. Sudah 7, mau nambah lagi Pak? Udah cukup. 9 deh, 9 tadi. Iya, oke. Oke, wow, keren banget nih. Ada banyak sekali alasan Banyak. kalau dari Pak Gama sendiri. Dan alasan-alasan itu semuanya benar-benar punya benefit gitu untuk anak-anaknya nantinya. Iya. Itu harus. Oke, jadi kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir nih. Terakhir, mungkin Bapak bisa memberikan tips nih kepada orang tua nih di luar sana, gimana caranya bisa untuk mereka gitu meyakinkan anaknya atau memilihkan jurusan untuk anaknya nantinya, tips apa aja yang Bapak punya kan? Ya, dari pengalaman saya pastikan bahwa banyak-banyak ngobrol deh dengan anak. Tapi bukannya memaksa ya. Bukannya Mengarahkan ya Pak? sebenarnya sih juga nggak mengarahkan ke satu Dengan posisi. diskusi, maksudnya Ya. mengarahkan itu dengan proses juga gitu. Ya, kasih maksudnya masukan, bantuin cari informasi, sharing dan sebagainya ke anak-anak sehingga anak-anak itu tahu. Bahkan kalau misalnya memang perlu ikut tes bakat juga. Oh iya. Karena kan nggak usah 1, 2 juga boleh sehingga benar-benar diyakinkan secara ilmiahnya kan itu kan ada tuh kenapa harus pilih ini pilih itu. Setelah itu diskusi yang banyak dan juga tidak jemu-jemunya untuk tidak capek-capek untuk cari informasi dan kalau bisa visit kampus juga Iya, jadi bersama si bisa lihat anak. ya, Benar. realnya kayak apa nih tempat belajar anak saya nantinya. Benar. Gitu. Apa namanya fasilitasnya apa aja, proper enggak untuk belajar dan Benar. segala macamnya. Tuh. Bahkan waktu saya ke RC itu saya minta tolong mungkin waktu itu ditemenin Mbak Desi Iya, kan, betul. kita keliling-keliling kan. Kemudian juga itu saya juga minta kalau bisa ada satu akademik yang bisa jelasin ke saya, staf yang bisa jelasin ke saya program kurikulumnya seperti apa. Waktu itu ketemu dengan Pak Jeffrey. Oke, Pak langsung Jeffrey dengan ya. head of programnya. Ya, langsung dijelasin mengenai program foundationnya, BSP-nya sampai Hertfordshire-nya, jadi benar-benar lengkap. Detail. Anak juga dengar lengkap kurikulumnya seperti apa. Jadi itu membuat kita, oke, di kampus bisa diandalkan, bisa cocok buat anak saya. Kemudian juga jangan lupa juga untuk orang tua untuk minta scholarship juga ya ininya, jadi supaya untuk meringankan kantong kita jadinya. Kemudian juga tadi reputasinya jangan lupa dicek dan sebagainya, networknya, lihat testimoni alumninya, lihat di sosial media, Instagram dan sebagainya, pastikan jurusannya itu benar-benar ada sesuai dengan yang diminati oleh anak, sehingga nanti pada saat anak enjoy dan bisa memilih jurusan yang tepat, dia akan melalui waktu belajar itu juga dengan penuh dengan sukacita, happy, bisa berinteraksi dengan banyak orang, kemudian bisa mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin, dan itu yang diharapkan kan, karena kan sebagai orang tua kan kita pengen lihat anaknya juga senang dengan kuliahnya seperti itu. Gitu Mbak Desi. Oke, ada lagi Pak? Udah cukup. Banyak kan ya? Oke, ada lagi. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita hari ini dengan Pak Gama. Semoga bermanfaat. Ya, saya berharap nanti akan ada perbincangan lagi gitu, jadi Pak Gama bisa share juga. Siap diundang. Tentunya. Iya. Sampai ketemu lagi di Akses Talk selanjutnya. Selamat siang, malam. Bye bye.